Mujojoah manbanta kerina perpulungan si kelengi Tuhan, khususnya mankam kekelengan kami, senina-senina kami mamre GBKP Runggun Kebaruan Lama. Sekapak sana kita RPA arah channel YouTube GBKP Kebaruan Lama, ope dengan ras-ras kita morati kata di bata, si pemulat ukurta ras kita toto kita. Tuhan di bata, Bapa kami siringan di bas surga, sahkan kami bujur man bandu, boka sepaksana kami ngelakukan PA kami secara virtual, janah mindo kami kesahu si badia, sing kuasai pusuk praten ras perukuran kami, sing ngajari rasi pepankan katandu kubas pusuk kami. Kam singurapi, sinampati, singajari kemahandu, gelah ngasuk kemahandu, nahkan kebenaran firmandu, bagi sentudu rasura-suranu. Ngerana dage kam Tuhan arah nas PA kami, gosikap kami megi kencang. Ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu, haleluya, amin. Mamre siklengi kami, mamre yang kami kasihi dalam Tuhan, nas PA kita pada minggu ini diambil dari perjanjian baru, kitab Filipi pasal 1, ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan, Filipi 1 ayat 26 sampai 30. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian pembacaan nas PA Mamre pada minggu ini sebagai tema dari firman Tuhan, Resada ukur ibas dahin kini teken. Sehati sepikir, sehati sejiwa dalam pekerjaan Tuhan. Tujun gelah mamre, resada ukur ibas dahin si mehuli, erpalas kubas berita si meriah. Si peduakan muat bagi notokan, ras dukung sidang sinode GBKP. Mamre yang kami kasihi, surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat Filipi, Paulus tulis ketika dia ada di dalam penjara di Roma. Dan Paulus melihat bahwa penjara tidak menghambat dia untuk terus memberitakan Injil. Bahkan di dalam ayat 12 Paulus melihat bahwa pemenjaraannya mengakibatkan kemajuan Injil. Pemenjaraannya mengakibatkan Injil semakin tersebar di seluruh Asia. Ini sangat luar biasa. Dan demi Injil kita melihat Paulus hampir-hampir tidak memperdulikan dirinya. Tetapi yang ada dalam pikiran dan hidup Paulus, bagaimana Injil terus diberitakan, bagaimana Injil harus didengar oleh orang-orang yang belum mendengarkannya. Sehingga pernyataan iman yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi sangat luar biasa, di mana dia katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Dalam kaitan dengan jemaat Filipi, Paulus juga memiliki keyakinan bahwa dia tidak akan mati atau belum akan mati, melainkan dia percaya, memiliki keyakinan iman, Tuhan akan memberi kesempatan kepadanya untuk bertemu kembali dengan jemaat Filipi, supaya jemaat Filipi mengalami kemegahan di dalam Tuhan, supaya jemaat Filipi mengalami kemajuan iman di dalam Tuhan. Inilah keyakinan Paulus
yang dia tulis di dalam ayat 26 yang menjadi nas PA kita. Selanjutnya di dalam ayat 27, Paulus memberi nasihat kepada jemaat Filipi, dan apa yang dia nasihatkan? Di sini dikatakan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan supaya apabila aku tidak datang, aku mendengar. Artinya, jemaat Filipi harus terus hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Baik Paulus ada di tengah-tengah mereka, ataupun Paulus tidak ada di tengah-tengah mereka. Makanya Paulus mengatakan, apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Artinya bahwa jemaat Filipi setiap waktu harus hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Mamre yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah yang dimaksud oleh Paulus hidup berpadanan dengan Injil Kristus? Di sini kita melihat dalam konteks nas PA kita ada dua hal yang dikatakan hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Yang pertama, teguh berdiri dalam satu roh. Bagaimana yang dimaksud teguh berdiri dalam satu roh? Artinya bahwa jemaat itu harus memelihara persekutuan roh, memelihara persekutuan jemaat dengan menjauhkan diri dari kepentingan-kepentingan pribadi, dengan egois harus dijauhkan dari hidup mereka. Melainkan setiap jemaat harus melihat dan memelihara persekutuan itu diikat dengan damai sejahtera. Jadi dengan teguh berpegang dan memelihara kesatuan roh, inilah yang diminta oleh Paulus, berdiri dalam satu roh. Kemudian yang kedua, sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan yang datangnya dari Allah. Apa yang dimaksudkan oleh Paulus di sini? Bahwa jemaat Filipi harus sehati sejiwa terus berjuang memberitakan iman mereka yang timbul dari berita Injil. Dengan kata lain, Paulus meminta mereka supaya sehati sejiwa untuk terus memberitakan Injil dalam hidup mereka. Mereka tidak perlu takut terhadap lawan-lawan mereka. Mungkin lawan-lawan akan melakukan perlawanan, akan mengadakan pertentangan. Tetapi Paulus mengatakan, jangan takut, jangan digentarkan oleh lawanmu, melainkan teruslah sehati sejiwa memberitakan Injil. Ini satu nasihat yang sangat luar biasa. Ini juga yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, beritakanlah Injil, baik atau tidak baik waktunya, teruslah beritakan. Ini tugas amanat agung yang harus dihayati dan dilakukan oleh anak-anak Tuhan sepanjang masa. Mamre yang dikasihi oleh Tuhan, nina temanta rasada ukur ibas kini terkan. Sehati sejiwa, sehati sepikir dalam pekerjaan Tuhan. Enda memang ikaitkan ras sidang majelis sinode yang seharusnya dilakukan pada tanggal 13 sampai 18 April 2020 di Sukamakmur. Oleh karena pandemi wabah virus corona, maka direschedule, diundurkan ke tanggal 7 sampai 11 Juni 2020. Mari kita berdoa supaya pandemi wabah virus corona ini segera berhenti, dan apa yang direncanakan untuk dilaksanakan yaitu sidang sinode tanggal 7 sampai 11 Juni dapat berjalan dengan baik. Kita berdoa supaya apa yang direncanakan ini berjalan dengan baik. Namun demikian, apa yang dimasukkan di sini ersada ukur ibas dahin kini teken. Hendaknya setiap peserta yang datang tidak membawa agenda pribadi, tidak membawa agenda kelompok, tapi setiap peserta harus memiliki frame besar, yaitu GBKP secara keseluruhan. Sehingga setiap yang datang memikirkan apa yang baik yang dilakukan oleh GBKP ke depan, apa yang diinginkan oleh Roh Tuhan dikerjakan oleh GBKP ke depan. Dan saya percaya jika semua itu menjadi agenda setiap peserta yang datang,
maka GBKP pasti akan tetap bersatu, tetap sehati, hidup dalam damai sejahtera, dan GBKP pasti semakin diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, dalam konteks kita sekarang, bagaimanakah kita mewujudkan hidup dalam satu roh? Memang saat ini kita tidak bisa bersekutu seperti biasanya, bertemu satu dengan yang lainnya, kemudian melakukan PA. Tapi hari-hari ini kita juga tetap bisa memelihara kesatuan roh, yaitu memiliki empati terhadap teman-teman kita. Karena wabah ini banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan. Ada teman-teman kita yang mulai merasakan kesusahan karena tidak dapat lagi bekerja. Nah, kita memiliki satu roh. Bagaimana kita empati terhadap teman-teman kita. Dan hari ini memang gereja kita melalui diakonia telah akan melakukan pembagian sembako buat mereka memang yang sudah terkena dampak ini. Ini menunjukkan bahwa kita satu di dalam roh. Kita memiliki empati terhadap teman-teman kita, sehingga kita berbuat untuk meringankan beban mereka. Bagaimana juga wujud daripada kesatuan roh? Kita juga empati terhadap keluarga-keluarga di mana ada anggota keluarga yang sakit. Pasti kita juga merasa sedih karena di saat-saat ini kita juga tidak bisa berkunjung ke rumah sakit, sehingga kita bisa merasakan bagaimana kelelahan mereka di mana ada anggota keluarga yang sakit. Karena itu bagaimana kita satu roh? Satu roh, kita merasakan pergumulan mereka, kita merasakan keletihan mereka. Karena itu mari angkat doa, mari berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan menjamah melawat orang tua kita, saudara-saudara kita yang sakit. Dan bagi keluarga yang merawat, yang mendampingi orang-orang yang sakit, kita berdoa supaya mereka diberi kesabaran, supaya mereka tetap tenang dan sabar di dalam mendampingi saudara-saudara kita yang sakit. Inilah satu roh. Kita merasakan bagaimana pergumulan mereka, bagaimana penderitaan mereka. Lewat WA group, mari kita saling menguatkan, mari kita saling menopang, sehingga lewat WA group kehadiran kita juga boleh semakin menyemangati satu dengan yang lain. Kemudian selanjutnya, apa yang penting yang dikatakan oleh Paulus tadi? Hendaklah engkau sehati sejiwa berjuang untuk terus memberitakan iman yang timbul dari berita Injil. Ini mengingatkan kita bahwa dalam masa-masa ini juga tugas kita untuk memberitakan Injil tidak boleh berhenti. Kita harus terus bersaksi betapa Tuhan mau menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Saya dalam masa-masa pandemi wabah virus ini timbul dorongan menulis renungan-renungan singkat. Dan saya sudah bagikan hampir seminggu. Dengan harapan renungan-renungan singkat itu boleh menyemangati saudara-saudara kita, teman-teman kita yang boleh membacanya. Bahkan saya melihat bahwa lewat renungan-renungan singkat itu kita juga memberitakan Injil, kita juga membawa kabar baik. Saya ikut dalam satu grup WA, yaitu grup WA di Stambuk SMA. Kemudian saya berpikir bahwa orang-orang yang di sana juga banyak orang-orang yang bukan Kristen. Tapi sekarang saya mengambil kesempatan untuk menuliskan renungan itu tanpa menyertakan ayat Alkitab. Tapi saya menguraikan bagaimana Tuhan berperan dalam setiap peristiwa dan kejadian yang dialami oleh manusia. Saya melihat respon yang baik dari teman-teman. Oleh karenanya, mari pakai setiap waktu, setiap kesempatan untuk memberitakan Injil. Karena yang terakhir tadi jelas dikatakan oleh Paulus, bagi kita bukan hanya dikaruniakan untuk percaya, tetapi juga dikaruniakan kepada kita untuk menderita. Jadi jangan takut terhadap lawan-lawan, katanya tadi. Jangan takut terhadap mereka yang menghambat pekerjaan-pekerjaan ini. Tugas kita ialah teruslah memberitakan Injil melalui media sosial yang ada, melalui kesempatan-kesempatan yang ada. Kita harus menyaksikan iman kita karena kita juga telah diselamatkan oleh Injil yang telah kita terima. Inilah firman Tuhan yang boleh kami sampaikan pada kesempatan ini. Mamre-mamre tetap menjaga kesatuan roh, dan mamre-mamre dipanggil
terus memberitakan iman kita lewat berita Injil yang telah kita terima. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai dan memelihara hidup kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami supaya kami tetap menjaga kesatuan roh, menjaga persekutuan jemaat-Mu, walaupun saat ini kami tidak dapat hadir berkumpul bersama-sama, tapi kami dapat tetap menjaga persekutuan roh kami dengan memiliki hati yang empati satu dengan yang lain dan berbuat apa yang dapat kami kerjakan untuk meringankan beban teman-teman kami. Pakai setiap kami untuk terus bersaksi akan kebaikan, akan kasih karunia-Mu yang telah menyelamatkan kami lewat berita Injil, supaya Injil tetap beritakan di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah doa permohonan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Menjual-jual man banta karena mamre, tetap semangat, Tuhan si masu-masu. Bujur.